Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Chatterbox Recorded Edition, kali ini saya eksklusif pengen menjawab satu hal aja. Ya, kemarin kakanda saya, Novi Bule, bukan kemarin ya. Novi Bule, ya kemarin lah kejadiannya. Tanggal 22 Agustus 2024. Kakanda saya Novi Bule itu negur saya. Katanya ada yang komplain di tengah azan, di tengah orasi saya azan gitu, pas waktu asar. Nah, kemarin itu kan saya jawab singkat padat di status WA ya. Nah, sekarang saya berikan jawaban yang lebih detail dan terperinci dan mendalam di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama begini. Saya itu sengaja memandangin azan zuhur itu, nego ke pihak dari partai buruh, kumandangin azan zuhur itu karena memang waktunya udah masuk. Kan kemarin itu kan waktu zuhur itu kan jam 11 pagi, jam 11 siang lewat 59 menit, jam 12 kurang 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan waktu sholat asar itu jam 3 sore lewat 18 menit. Atau pukul 15.18 waktu Indonesia Barat. Tapi saya izin pakai mokomnya yang bawa-bawa masalah Free West Papua Merdeka itu. Saya numpang azan di situ. Sengaja memang. Apa tujuannya Pak James? Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa mau kamu itu demo bela negara, mau kamu itu demo bela konstitusi, mau kamu itu kawal putusan MK dan sebagainya, tetap aja sebagai umat Islam, sebagai umat agama Allah, ada satu kewajiban yang tidak boleh kamu tinggal. Apa itu? Salat. Ya. Dan azan itu pun juga tidak menyita waktu lama. Cuman kisaran ya paling-paling maksimal 5 menit kok. Tidak lama azan itu. Tidak lama. Ya. Tidak lama. Lantas kenapa dipersoalkan dan saya dikomplain, disampaikan ke Novi Bule. Ya oke lah, saya terima, saya minta maaf kemudiannya. Ya, tapi saya juga punya hak jawab dong. Yang namanya azan itu, saya sengaja kemarin memang nggak, udahlah saya diam aja saya, karena memang saya tidak pengen memantik perdebatan teman antar teman. Apalagi Novi Bule itu juga seorang muslimah. Antara Islam dengan Islam hendaknya tidak saling berdebat. Ya, kecuali kalau memang ada yang perlu diluruskan, ya kita luruskan sama-sama. Oke? Nah, kita lurus. Nah, ini kan adalah hal yang bagi saya ini perlu banget untuk diluruskan gitu loh. Kok masalah azan saja dipersoalkan? Bro, sis, Gan, ya. Ikhwan akhwat sekalian, ya. Yang namanya azan itu panggilan dari Allah, undangan dari Allah untuk menunaikan salat, untuk melaksanakan salat. Salat itu apa? Sebagai bentuk representasi dari penundukan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As simple as that. Sesimpel itu, sesederhana itu, tapi kenapa dibikin ruwet? Kenapa dibikin ribet? Kenapa dibikin jadi susah? Ya itu karena kita sendiri yang bikin susah. Ya. Sehingga kemudian berubah menjadi sebuah pertanyaan yang bisa saya ajukan. Kalian lebih mementingkan apa? Mementingkan kawal putusan MK? Apa mementingkan apa? Mementingkan pahala sholat. Ya. Kalian lebih mementingkan kewajiban kepada negara atau kewajiban terhadap agama Allah? Ya.
Pertanyaan seperti itu kepada orang yang awam pasti akan dijawab dengan lebih penting sholat lah. Betul. Tapi kalau orang sudah berislam secara kafah, maka jawaban dari pertanyaan saya akan seperti ini. Jelas sholat lebih penting. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dan sholat itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam dimanapun dia berada. Kapanpun dia berada, siapapun dia, mau laki-laki atau perempuan, tua, muda, selama dia beragama Islam, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan salat. Lagi pula salat itu juga tidak lama kok. Paling-paling banter cuman ya paling tidak sampai setengah jam salat itu. Ya, salat zuhur dan asar bisa lebih cepat. Kenapa? Karena bacaannya lirih dan itu pun zikirnya, zikir ba'da salatnya pun itu bisa dilakukan masing-masing. Walaupun bisa juga dilakukan secara berjamaah. Bersama-sama. Jadi maka daripada itu ya, saya tuh jadi lucu, marah dan lucu. Marah dan ketawa gitu loh. Kok azan saja dipersoalkan? Ya, berarti kalian yang mempersoalkan azan yang saya kumandangkan pada hari kemarin itu, berarti kalian ini kalau memang kalian Islam, kalau memang Anda Islam, ya, berarti keislaman Anda dipersoalkan. Anda benar Islam apa enggak nih? Kalau yang bukan Islam mah wajar. Karena dalam Al-Qur'an itu disebut orang kafir itu terutama orang Kristen dan orang Yudaism itu akan tidak suka kepada orang Islam sampai orang Islam itu mengikuti ajaran mereka. Walaupun dalam original teks ya tertulisnya sebenarnya bukan orang Kristen. Orang dari suku Nazaren dan orang dari suku Yehuda tidak akan pernah menyukai orang beragama Islam sampai orang beragama Islam ini mengikut ajaran dari suku mereka. Simple. Itu kalau di teks aslinya. Tapi kadang-kadang ditafsirkan orang Kristen dan orang Yahudi atau Judaism itu tidak akan pernah suka dengan orang Islam sampai kita mengikut agama mereka, sampai kita mengikut ajaran mereka. Dan ini fakta. Pun begitu juga dengan kaum sekuler. Kaum sekuler itu tidak akan mau hormat pada umat Islam sampai kita umat Islam mengikuti ajaran mereka. Ingat, Indonesia ini bukan negara sekuler. Ya, Indonesia ini adalah negara Islam secara de facto. Walaupun secara de jure banyak yang mengatakan negara ini negara Pancasila. Tapi ingat, secara de facto negara ini adalah negara Islam, bos. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di situ tertulis, atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jelas. Siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Sembahannya orang Islam, Tuhannya orang Islam. Jadi maaf loh ya kalau saya mengatakan teguran yang disampaikan ke saya via Novi Bule itu menurut saya sangat tidak masuk akal berkaitan dengan azan. Tapi pas saya azan asar pada diam semua. Ya. Makanya jangan sesekali mempersoalkan agama Allah. Nanti kalau mempersoalkan agama Allah, termasuk azan, termasuk Al-Quran, nanti diamuk sama umat agama Allah. Dan ingat, orang Islam memang tuntunannya seperti itu. Ya. Seperti yang diajarkan oleh almarhum Buya Hamka. Barang siapa yang tidak sanggup membela dan menolong agama Allah, maka gantilah dengan kain kafan. Ada dasarnya. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong orang yang membela agama Allah itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.